Yang pertama, 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel, lengkapi dengan pemecahannya. Masing-masing siswa diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut: 171, 167, 180, 170, dan seterusnya sampai 170. Tentukan rata-rata, nilai tengah, dan modus data yang sering muncul. Jadi di sini ada 10 data, kita disuruh mencari rata-rata, nilai tengah, dan modusnya. Untuk mencari rata-rata, rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Maka kita tambahkan datanya ini semuanya. 171 ditambah 167 tambah 180 tambah 170 dan seterusnya sampai data terakhir yaitu 170. Kemudian dibagi banyaknya data yaitu 10. Maka ketika ditambahkan hasilnya sama dengan 1700. Kemudian dibagi dengan 10, tinggal coret nolnya atas 1 bawah 1, hasilnya sama dengan 170. Seperti itu, udah ketemu rata-rata. Kemudian yang kedua, kita mau mencari nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah harus kita urutkan terlebih dahulu dari nilai yang terkecil. Di sini nilai yang terkecil adalah 160. Di sini ada 1, kemudian berikutnya 165, berikutnya 167. Mana ini? 167, setelah itu 169, kemudian 170. 170 ada 2 ya, kita tulis ya. Kemudian 171, ini yang pertama. Kemudian 173, 175, dan 180. Setelah ditulis semuanya lengkap secara urut, kita coret depan belakang ya. Depan belakang 11, kemudian depan belakang 11, depan belakang, depan belakang. Sisanya yang di tengah ini harus 1 angka atau 2 angka ya, paling sedikit 2 angka. 1 angka atau 2 angka. Nah, kalau sudah ada 2 angka seperti ini, maka kita bisa mencari nilai tengahnya dengan cara ditambahkan 170 tambah 170 dibagi 2. Maka 170 tambah 170 hasilnya adalah 340 dibagi 2 sama dengan 170. Jadi nilai tengahnya atau mediannya sama dengan 170. Kemudian untuk modus ya, kita data dulu dari nilai yang terkecil. Kita tulis ya. Kita patokannya pakai nilai tengah ini ya. 160 ada 1, 165 ada 1, 167 ada 1, 169 ada 1, 170 ada 2 ya, ini ada 2. Kemudian 171 ada 1, 173 ada 1, 175 ada 1, dan 180 ada 1. Maka di sini kelihatan yang paling banyak adalah 170 yaitu sebanyak 2. Maka modusnya sama dengan 170. Kemudian yang berikutnya, 8 mobil sedang melaju di suatu jalan raya. Kecepatan ke-8 mobil tersebut adalah sebagai berikut: 60, 80, 70, 50, 60, 60, 45, 75. Satuannya kilometer per jam ya. Tentukan modus kecepatan mobil. Nah, modus kita cari datanya ya. Modusnya dari nilai yang terkecil 45 ada 1, kemudian 50 ada 1, berikutnya 60 ada 3 ya, 1, 2, 3, kemudian 70-nya ada 1, kemudian 75-nya ada 1, dan yang terakhir 80 ada 1. Yang sering keluar atau banyak keluar, sering muncul adalah 60 sebanyak 3 kali. Jadi modusnya adalah 60. Berikutnya, 8 orang siswa memiliki nilai ujian sebagai berikut: 77, 65, 72, 54, 76, 57, 81, dan 70. Tentukan rata-rata nilai ujian siswa. Kalau mencari nilai rata-rata, rumusnya adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data berarti ditambahkan semua ini.
77 tambah 65 dan seterusnya sampai 70. Data yang terakhir ya. Dibagi banyaknya siswa ada 8. Kita tambahkan semuanya, hasilnya 552 dibagi 8 sama dengan 69. Jadi rata-ratanya 69. Berikutnya tentukan modus pada tabel di bawah ini. Modus itu nilai yang sering muncul atau paling banyak. Nah, di sini bulu tangkisnya 4, renangnya 5, sepak bolanya 10, volinya 6, kasihnya 3. Yang paling banyak yaitu 10. Apa? Sepak bola. Jadi modusnya adalah sepak bola sebanyak 10 siswa. Diagram batang di bawah ini menunjukkan banyak buku yang dipinjam di perpustakaan Kota Malang. Hal ini terjadi dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Datanya adalah sebagai berikut. Ini ya. Kita baca dulu ya. 2014-nya ada 30, 2015-nya 400, 2016-nya 500, dan 2017-nya 600. A. Berapa jumlah buku yang dipinjam dari tahun 2014 sampai 2017? Berapa jumlah buku? Berarti ditambahkan. Berarti 300 tambah 400 tambah 500 tambah 600 sama dengan 1800. Ini ya jumlah bukunya ya. Kemudian tahun berapakah paling banyak buku di perpustakaan Kota Malang yang dipinjam? Yang paling banyak ini yang paling tinggi, yaitu 2017. Sedangkan yang paling sedikit 2014. Yang kelima, rata-rata buku yang dipinjam dalam 1 tahun. Rata-rata rumusnya jumlah data bagi banyak data. Maka kita tuliskan datanya, kita jumlah 300 tambah 400 tambah 500 tambah 600 dibagi sebanyak 4, karena ada 4 data. 1, 2, 3, 4 sama dengan 1800 dibagi 4, hasilnya adalah 450. Berat 10 buah melon dari hasil panen Pak Udin sebagai berikut. Satuannya adalah kilogram ya. 3, 2, 3, 5, 4, 2, 3, 3, 2, 3. Berapa banyak buah melon yang memiliki berat lebih dari rata-rata? Yang melebihi rata-rata. Lah, rata-ratanya berapa? Kita cari dulu. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Kita tambahkan semuanya, 3 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 3 dibagi banyaknya data ada 10. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah 30, kemudian dibagi 10. 30 bagi 10 sama dengan 3. Jadi rata-ratanya 3. Kalau pertanyaannya berapa banyak buah melon yang memiliki berat lebih dari rata-rata? Lebih dari rata-rata. Berarti rata-ratanya 3, maka kita cari yang lebih dari 3, yaitu 5 dan 4. Berarti ada berapa banyak melon yang memiliki lebih dari rata-rata? Adalah sebanyak 2, yaitu angka 5 dan 4. Seperti itu ya. Kemudian nomor 8, Pak Wayan mempunyai 6 ekor sapi. Rata-rata berat 1 ekor sapi adalah 460 kg. Berat kelima sapi adalah 475, 490, 430 dan seterusnya. Tentukan berat sapi yang keenam. Nah, di sini rata-ratanya adalah 460. Ini rata-rata 6 ekor sapi. Tetapi di sini yang diketahui adalah berat 5 sapi. Kita tuliskan dulu rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Hasilnya akan 460. Ini ya, rata-rata sama dengan 460. Kemudian rata-rata ini diganti dengan rumus ini, jumlah data bagi banyak data. Kita jumlahkan dulu. Sapinya ada 6, tapi di sini yang diketahui 5. Kita tulis dulu 475, 490 tambah 430 dan seterusnya ditambah berat badan sapi yang ke-6. Kemudian dibagi banyaknya data 6 sama dengan 460. Ulangi ya. Jumlah data itu berarti berat ke-6 sapi. Berarti sapi pertama, sapi kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sapi yang ke-6. Sapi ke-6 ini yang ditanyakan, maka kakak tulis sapi ke-6. Berikutnya banyaknya data adalah 6 sapi.
dan rata-ratanya 460. Nah, di sini kita jumlahkan dulu. 475 tambah 490 dan seterusnya sama dengan 2275 tambah sapi ke-6 sama dengan dibagi 6 sama dengan 460. Ini ya, sapi ke-6 tidak bisa dijumlahkan, maka kakak tulis ini. Kemudian 6 ini pindah ke kanan. Di sini kan bagi 6. 2275 tambah sapi ke-6 per 6. Per itu sama saja dengan bagi. Kalau pindah ke kanan, maka lawannya bagi adalah kali. Maka kakak tulis 2275 tambah sapi ke-6 sama dengan 460. 6-nya ini pindah jadi kali 6. Maka 460 kali 6 sama dengan 2760. Berikutnya kalau kita mencari sapi ke-6, 2275 ini dipindah ke kanan. Tambah pindah ke kanan jadi kurang. Maka kita tulis 2760 dikurangi 2275. Maka berat sapi yang ke-6 yaitu 485. Nah, untuk latihan soal kakak sudah menyiapkan 2 butir soal. Nanti bisa kalian coba di rumah.